Halo Leo, kembali lagi dengan pembahasan Black Clover chapter 270. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan akhir pertarungan antara Asta melawan Iblis Rip dan juga mode iblis dari Nudge. Jika sebelumnya kita mengira pertarungan Asta akan berlangsung cukup lebih lama lagi, namun ternyata Tabata Sensei nampaknya tidak mau terlalu lama dan langsung menyelesaikan pertarungan antara Asta dengan iblisnya. Dan meski begitu, ini belumlah akhir dari latihan yang Asta lakukan. Karena pada akhir chapter kali ini, kita diperlihatkan Nudge yang sudah bersiap untuk bertarung dan menguji kekuatan Asta dan iblisnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Check this out! Sebuah kontrak. Chapter kali ini diawali dengan Iblis Rip yang jatuh tersungkur setelah pada chapter sebelumnya diperlihatkan berusaha menghindari hunusan pedang Yami yang dilancarkan oleh Asta. Asta mengatakan kalau dia akan menang. Iblis Rip meringis dan cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Lalu kemudian ada sebuah rantai yang muncul dan mengikat tubuh Rip. Asta mengatakan, dengan ini persiapan ritual dengan iblis sudah selesai. Jika kita perhatikan untuk melakukan kontrak dengan iblis, sepertinya orang yang akan melakukan kontrak tidak harus benar-benar mengalahkan iblis. Asalkan bisa membuat sang iblis terjatuh dan kehilangan fokusnya, maka rantai pengikat iblis akan muncul dan langsung mengikat iblis tersebut. Dan setelah itu, mau tidak mau, sang iblis tersebut harus menjalankan kontrak yang dimana kontrak tersebut akan bertujuan untuk membuat iblis tersebut tunduk dan kekuatannya akan mampu digunakan oleh seseorang yang melakukan kontrak. Nudge mengatakan dalam situasi ini, iblis sudah tidak bisa lagi menolak dan harus mengikuti kehendak manusia yang akan menggunakan kekuatan iblis. Iblis harus mematuhi semua perintah dan juga peraturan setelah menjalankan kontrak. Asta yang mendengar hal tersebut berbicara kepada Iblis Rip. Dia berkata, "Ayo berteman denganku." Nudge hanya tersenyum melihat Asta, sedangkan Iblis Rip cukup terkejut mendengar apa yang Asta katakan. Kembali ke Asta dan Iblis Rip, Asta bertanya apakah Iblis Rip juga tidak paham tentang pertemanan. Kemudian, Nudge langsung memotong dan bertanya apakah Asta berniat melakukan kontrak yang setara. Setara yang dimaksud Nudge sepertinya adalah kontrak di mana iblis melakukan sesuatu bukan mutlak karena paksaan penggunanya, namun sebuah kontrak sesuai kemauannya dan bebas untuk melakukan keputusannya sendiri. Seperti contohnya menolak permintaan si pengguna iblis tersebut. Asta mengatakan kalau dia sudah pernah mengatakan bahwa selama ini Iblis Rip sudah banyak membantunya saat pertempuran. Tapi Asta yang sudah bertarung bersama Iblis Rip dalam waktu yang cukup lama masih belum mengenal Iblis Rip lebih dalam. Jadi Asta memutuskan agar mereka berteman untuk saling memahami. Nudge langsung berkata dengan dingin kalau yang dibicarakan Asta rasanya tidak mungkin, karena dengan hal seperti itu belum tentu iblis mau menurut 100% pada keputusan si penggunanya. Mendengar apa yang Nudge katakan, Asta langsung membalas jika iblisnya masih mungkin menuruti dan mengikuti dirinya. Karena menurut Asta, selama pertarungan tadi, Iblis Rip tidak serius dan terus menahan diri. Asta mengatakan kalau dari awal Iblis Rip tidak memiliki kebencian dan niat jahat kepada manusia. Asta meminta kepada Iblis Rip agar mereka bisa saling memahami dan juga berteman dengan baik. Kemudian selanjutnya, bekerja sama secara adil, bukan karena kontrak mutlak yang mengekang iblis 100%. Berpindah ke Nudge yang menyaksikan apa yang Asta lakukan, para iblis Nudge mulai menampakkan dirinya. Mereka bertanya apakah Asta itu adalah orang yang bodoh. Dan Nudge pun mengiyakannya. Jika diperhatikan, iblis Nudge yang menampakkan dirinya ada 4. Entah mereka memang 4 iblis yang berbeda, ataukah satu iblis yang memecah diri menjadi 4. Tapi sepertinya iblis Nudge juga bukanlah iblis kelas atas seperti Lucifero dan yang lainnya. Kembali ke Asta yang berbicara kepada Iblis Rip. Dia mengajak Iblis Rip untuk bekerja sama mengalahkan orang-orang jahat yang merupakan orang yang sama-sama menjadi musuh mereka berdua. Iblis Rip mengatakan kalau Asta memanglah orang yang bodoh. Setelah mengatakan hal tersebut, Iblis Rip langsung teringat masa lalu.
Momen di mana Richita menanyakan namanya. Iblis Rip tidak mempunyai nama, lalu diberikan sebuah nama oleh Richita. Ternyata akhirnya pada chapter kali ini dijelaskan jika nama Riv adalah pemberian dari Richita dan bukan nama lahirnya atau nama aslinya. Sedikit membahas dalam suatu bahasa, menurut penjelasan dari Pandom, kalau Riv atau Live artinya adalah cinta. Richita memberikan nama tersebut nampaknya sebagai tanda kasih sayangnya dan juga kebaikannya pada seorang iblis kecil, tak berdaya yang selalu dibuli. Richita menjadi malaikat penolong bagi iblis Rip di masa keterpurukannya dan menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang dalam dirinya. Meskipun pada akhirnya cinta itu berubah menjadi dendam serta kebencian kepada para iblis, terutama iblis yang telah membunuh malaikat penolongnya. Dalam kolom panel, iblis Rip berbicara dalam hati kalau ini rasanya adalah takdir yang sudah ditentukan. Iblis Rip mengatakan kalau Asta memang anak Richita. Menarik. Entah apakah Asta memang benar-benar anak dari Richita atau memang bukan. Tapi setelah mendengar perkataan iblis Rip, rasanya kemungkinan Richita adalah ibu dari Asta. Persentasenya kembali meningkat. Apalagi setelah melihat banyak sekali kemiripan antara Asta dan juga Richita. Jika mendengar dari perkataan iblis Rip, rasanya Asta memang benar-benar anak dari Richita. Tapi yang pasti, dari kata memang yang dikatakan olehnya, menyiratkan jika iblis Rip mengetahui jika Richita memiliki seorang anak. Dan kembali ke pertarungan antara Asta dan iblis Rip. Akhirnya pertarungan tersebut berakhir dengan iblis Rip yang memperkenalkan dirinya kepada Asta. Mereka saling berjabat tangan, lalu kemudian tangan kanan Asta kembali ke tubuhnya. Nudge kemudian berjalan mendekati Asta. Dia terkejut karena ini merupakan kontrak yang tidak biasa. Sebuah kontrak setara antara iblis dan manusia tanpa aturan, tanpa perintah mutlak, dan hanya merupakan sebuah kontrak berdasarkan rasa saling percaya. Nampaknya di masa yang akan datang, hal inilah yang akan membedakan antara Asta dengan orang-orang yang juga telah melakukan kontrak dengan iblis. Karena kontrak Asta dibangun berdasarkan kepercayaan dan bukan sebuah paksaan. Dengan ini, kekuatan iblis yang dihasilkan dan akan diberikan tentunya akan 100%. Bahkan mungkin bisa lebih lagi ketika sang iblis mencoba melampaui batasan kekuatannya. Karena kontrak yang dibuat Asta dan iblis Rip bukan sembarangan kontrak. Kontrak yang mereka buat adalah sebuah kontrak spesial karena dilandasi kepercayaan dan tujuan yang sama, yaitu mengalahkan musuh yang sama, para iblis dari Dark Triad. Asta dan iblis Rip melawan Ksatria iblis Nudge. Leo, ternyata latihan yang Asta lakukan belumlah berakhir. Hanya karena Asta dan iblis Rip sudah saling memahami dan melakukan kontrak. Dengan dibuatnya kontrak bukan berarti mereka akan langsung menjadi duo yang benar-benar kuat. Karena mereka berdua harus terlebih dahulu menguji dan melatih kekuatan mereka saat ini. Salah satu iblis Nudge langsung berubah, yang awalnya berukuran kecil menjadi besar, dan iblis tersebut menjadi zirah tempur untuk Nudge. Dan nampaknya dari sinilah akhir ujian terbesar bagi Asta dan juga iblis Rip, karena mereka harus melawan orang yang berpengalaman dan ahli dalam menggunakan kekuatan iblis. Mereka berdua harus bekerja sama dan menunjukkan kalau mereka siap untuk melakukan serangan dan bertempur melawan Dark Triad. Jujur saja, aku cukup menyukai desain Nudge yang dilapisi oleh iblisnya, karena dia seperti ksatria tempur yang sangat tangguh. Bukan hanya penampilannya, tapi juga kekuatannya. Akan sangat menarik tentunya melihat kerjasama antara Asta dan iblis Rip untuk mengalahkan Nudge dalam mode ksatria iblisnya. Asta memang sudah sering menggunakan kekuatan iblis Rip, tapi kali ini mereka harus saling bekerja sama, sepenuh hati dan benar-benar serius. Apalagi kontrak yang mereka lakukan bukanlah kontrak biasa, yang mengharuskan iblis mengikuti perintah mutlak. Saat ini mereka setara, dan agar mereka bisa bertarung bersama dengan baik, mereka harus saling menyesuaikan diri mereka terlebih dahulu. Entah mereka sudah siap, atau masih harus saling menyesuaikannya lagi. Tapi jika melihat pertarungan mereka selama ini, rasanya tidak akan sulit untuk menyatukan chemistry untuk bertarung bersama.
Pelatihan mereka rasanya juga akan berakhir dalam 3 atau 4 chapter lagi. Lalu kemudian mungkin saja kita akan diperlihatkan kondisi para ksatria sihir lain dan awal serangan menuju kerajaan Sphade. Perang ini nampaknya akan sangat menarik untuk ditunggu. Dan mungkin saja peperangan mereka melawan kerajaan Sphade untuk menyelamatkan Yami dan William akan dimulai awal tahun depan. Baik, usai sudah pembahasan Black Clover chapter 270. Semoga kalian terhibur, Leo. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian!